Novia Al-Maula gitu ya. Sebelumnya apresiasi dulu nih udah bikin CV. Saya yakin ini adalah hasil kreativitas terbaik dari Novia Al-Maula. Nah, pun begitu Novia, kalau boleh nih kita kasih beberapa catatan ya terkait dengan CV-nya Novia Al-Maula. Sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan ini ya, dari segi fontnya ini masih terlalu kecil gitu ya. Jadi sebenarnya masih bisa dipilih font yang lebih jelas, sekaligus hurufnya itu bisa diperbesar lagi sehingga kita nggak harus ngintip-ngintip untuk melihatnya. Kemudian sebenarnya ya karena kan CV ini juga sangat dipengaruhi oleh layout ya atau desainnya. Nah, misalnya kalau dari contoh Novia Al-Maula ini ada beberapa catatan juga, misalnya font gitu ya. Ini font masih terlalu kecil, juga tidak konsisten. Jadi di sini ada font misalnya yang di atasnya apa ini saya lupa, Bros ya. Kemudian di namanya fontnya udah beda lagi, terus di konten yang lain-lain itu udah beda lagi. Nah, ini sangat tidak menarik sehingga terkesan kita ini orangnya jadi nggak konsisten ya. Selain dari segi artistik juga nggak enak untuk dilihat. Jadi dari segi layout, misalnya di bawah kurikulum vitae ini sebenarnya nama Novia itu bisa langsung di bawah foto. Ya, di bawah foto tulisan data pribadi tadi itu bisa langsung nama. Karena ketika sudah ada item-item di bawahnya, orang udah tahu ini data pribadi kita, gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kelihatan lebih artistik. Nah, kemudian dari segi fotonya, ini foto sebenarnya masih bisa dicoba bikin tampilannya yang lebih menarik. Kalau seperti ini kan kelihatannya ini kaku gitu ya, orangnya kaku dalam bentuk peta. Sebenarnya kalau dilihat dari tampilan desainnya, ini kalau misalnya fotonya bulat itu mungkin lebih cantik kelihatannya ya. Itu tadi font, kemudian tidak konsistennya font. Kemudian ini misalnya dari memunculkan kepribadian ini sebenarnya udah bagus ya. Jadi kita paling tidak ada beberapa item kepribadian yang Novia ini sebenarnya udah berusaha untuk mengenal dirinya gitu, dan ini sebenarnya bagus ya. Terus kalau kita lihat ke bawah ini ada kemampuan. Sudah tercantum kemampuan. Tapi sebenarnya kemampuan pun itu masih bisa kita tampilkan hal-hal yang terkait dengan misalnya kemampuan sosial kita. Misalnya kita adalah Novia ini salah seorang yang punya kemampuan menyelesaikan masalah yang bagus ya. Terus ada hobi. Kemudian kita lihat dulu yang profil di atas tadi ya. Nah, menurut saya ini profilnya udah bagus ya. Jadi Novia ini berani atau mampu mendeskripsikan tentang dirinya, misalnya dengan kalimat saya adalah seorang yang mudah bersosialisasi gitu ya, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini bagus di tampilan awal sebagai profil atau tentang diri. Nah, di poin pendidikan, item pendidikan sebenarnya ini seperti yang sering saya sampaikan di kelas juga, cukup sebenarnya di pendidikan terakhir aja gitu ya. Pendidikan terakhir nggak perlu dimulai dari SD, karena orang yang butuhkan sebenarnya latar belakang pendidikan terakhir kita itu yang nanti mau dikoneksikan dengan bidang pekerjaan yang akan kita lakoni. Pengalaman kerja Nah, ini hati-hati juga ya menurut saya Novia dalam penulisan misalnya institusi. Penulisan institusi misalnya di sini menjadi salah satu bagian dari PNL mengabdi. PNL-nya ini dibikin dengan huruf semuanya kecil dan disingkat. Ini saya nggak tahu nih apakah PNL mengabdi itu nama program, memang font PNL itu harus kecil sebagai logo event gitu ya, atau memang disingkat gitu ya, harus disingkat. Tapi kalau saya lihat ini karena ada tulisan PNL lain dan di bawah itu juga ditulis dengan PNL disingkat dan huruf kecil. Nah, ini hati-hati Novia, ini menjadi catatan kita nanti jadi nggak jeli, nggak sensitif dengan penulisan simbol atau nama orang lain. Apalagi ini nama institusi tempat Novia belajar gitu ya, mestinya harus ditonjolkan dan ditulis sebenar mungkin penulisannya. Itu. Terus masih di poin pengalaman kerja ya,
Sebenarnya ini udah bagus. Jadi selain menyebutkan tempat di mana Novia pernah bekerja, juga ada deskripsi sebagai apa. Nah, ini sebenarnya penting dan itu satu hal yang bagus ya. Nah, terus di poin sertifikat ini ya, sertifikat finalis nasional Patient Mathematics Competition. Oke, sebenarnya ini tidak hanya, lebih bagus di sini yang ditonjolkan adalah bukan sertifikatnya, tapi prestasi, gitu ya. Prestasi itu yang kemudian melahirkan adanya sertifikat. Jadi bukan sertifikatnya dulu. Orang lebih tertarik misalnya ketika Novia di sini memunculkan prestasi apa yang Novia pernah raih. Nah, itu lebih punya nilai jual daripada hanya sertifikat apa yang pernah dimiliki gitu. Terus pelatihan non formal. Nah, ini juga di sini ada tulisan PNL lagi seperti tadi, yang saya kira ini harus hati-hati sekali. PNL dan partner tanda seru, soft skill awareness dan motivation. Nah, ini dalam penulisan ini juga harus lebih benar ya. Misalnya sebaiknya pelatihan non formal, misalnya item 1 tahun 2019, training atau pelatihan soft skill awareness dan motivation. Baru komanya kerjasama Politeknik Negeri Lok Sumawe dan Tanda Seru Indonesia. Jadi ini penulisan PNL hanya disikat huruf P, N-nya kecil, L-nya kecil. Nah, ini sangat dari segi etika penulisan ini juga sangat tidak baik ya. Oke, kemudian untuk Novia ini bisa ditambahkan pengalaman organisasi. Jadi pengalaman organisasi ini juga salah satu pendukung. Bahkan kalau dalam komponen CV, pengalaman organisasi itu masuk dalam komponen yang penting gitu ya, dan sebaiknya memang ada gitu. Karena itu punya pengaruh yang besar dia nanti ketika kita dalam bekerja ya. Orang yang punya pengalaman organisasi, karena ketika kita bekerja itu nggak jauh-jauh beda suasananya ketika kita berorganisasi. Misalnya di organisasi orang sering punya masalah misalnya. Di kantor juga, ketika kita udah biasa hadapi hal itu di organisasi, itu akan sangat membantu ketika kita masuk di dunia kerja. Dan nah, ini bisa ditambah juga Novia, IG dan FB-nya. Jadi sosmed itu sekarang justru menjadi salah satu pertimbangan penting bagi HRD ketika mereka mau memutuskan ya. Misalnya pertimbangan terakhir salah satunya adalah di sosmed kita. Jadi ketika lain-lain misalnya oke nih konten udah bagus ya, kita memenuhi kriteria misalnya CV-nya udah menarik, tapi ketika misalnya ada kandidat yang mungkin punya potensi yang membingungkan sama-sama nih ya, biasanya HRD itu akan melihat dia, ngecek latar belakang jejak digital kita, dan salah satu yang dilihat adalah misalnya di IG kita, di Facebook kita, apa sih yang sering kita posting, status-status apa sih yang sering kita tulis. Nah, itu akan menjadi pertimbangan penting untuk Anda itu diputuskan diterima atau tidak gitu. Makanya hati-hati dengan sosmed kita. Kalau orang yang punya orientasi dia ingin membangun karir, dari sekarang itu sosmed harus diperhatikan kontennya isinya apa gitu. Bahkan secara ada hasil risetnya itu kebanyakan HRD sekarang sampai 83% kebanyakan HRD itu mempertimbangkan sosmed kita sebagai salah satu pertimbangan untuk kemudian diputuskan kita ini diterima atau tidak di tempat, di perusahaan itu. Nah, berarti kan ini sangat berpengaruh sekali. Itu buat Novia ya sebagai catatannya aja. Kalau dari segi konten secara keseluruhan saya lihat ini udah kaya, udah oke. Hanya saja tadi beberapa catatan yang tadi saya sampaikan perlu diperhatikan ulang supaya lebih menarik dan punya nilai jual yang lebih kuat.